Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa modul ajar pendidikan agama Islam dengan tema Nabi dan Rasul panutanku. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Auradatul Qalbi dengan NIM 23129296 sebagai moderator. Dari teman saya Vincent Marcel dengan NIM 231145. Saya Rafael Ahmad dengan NIM 23129239. Materi pertama akan dibacakan oleh pemateri pertama kepada Revalina di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar PAI yang diikuti sekolah dasar. Yang pertama ada informasi umum dengan bagian identitas modul, penyusunnya kelompok 6, instansinya SD 02 Padang, tahun penyusunan tahun 2025, jenjang sekolah SD, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, fase A kelas 1 semester 1 dengan bab 5 temanya Nabi dan Rasul panutanku dengan materi pokok 25 Nabi dan Rasul dan alokasi waktunya 2 jam pelajaran yaitu 2 kali 30 menit. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal yang mana peserta didik diharapkan mampu menyebutkan nama 25 Nabi dan Rasul dengan benar. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tema yang kami ambil. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang mana sarana yang pertama ada laptop, proyektor, jaringan internet, video pembelajaran, papan tulis, meja pembelajaran interaktif, serta prasarananya ruang kelas alat pembelajaran umum. Selanjutnya ada target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan PAPS dan memiliki keterampilan memikir. Kemudian ada jumlah peserta didik yang mana sebanyak 20 orang. Selanjutnya yaitu model dan metode pembelajaran. Model yang kami ambil di sini adalah problem based learning atau PBL yang mana sintaksnya yang pertama orientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian mengorganisir peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian di sini ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dan penugasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Selanjutnya ada kompetensi inti. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik dapat memahami kisah dari beberapa nabi dan rasul. Yang kedua, tujuan dari kegiatan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan nama 25 nabi dan rasul dengan urutan yang benar. Yang ketiga ada pemahaman bermakna. Peserta didik dapat menyebutkan 25 nabi dan rasul. Yang keempat ada
gunakan adalah rubrik sebagai berikut. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pada pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dan pengayaan. Dan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi pembelajaran. Dan terakhir adalah lampiran yang berisi bahan ajar, LKPD, penilaian, glosarium, dan daftar pustaka. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua kepada pemateri kedua. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya bahan ajar. Adapun bahan ajar yang kami berikan yaitu pengertian Nabi dan Rasul, nama-nama 25 Nabi dan Rasul, mengenal Rasulul Azmi, dan macam-macam kitab-kitab Allah, serta perbedaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya lembar kerja peserta didik. Adapun tujuan LKPD. Nah, untuk membantu pemahaman materi, melatih keterampilan berpikir kritis, mendukung kemajuan belajar, meningkatkan keterlibatan aktif siswa, dan mempermudah guru dalam pembelajaran. Nah, petunjuk kerjanya peserta didik diminta untuk berdoa terlebih dahulu, menuliskan nama anggota kelompok di lembar LKPD, dan membaca setiap pernyataan dan perintah soal, dan menggunakan alat tulis untuk menjawab perintah soal. LKPD yang pertama itu peserta didik diminta untuk melengkapi nama-nama nabi yang belum lengkap. Selanjutnya, yang kedua peserta didik diminta untuk melengkapi nama-nama nabi dan rasul yang masih kosong. Selanjutnya ada soal evaluasi, yaitu ada 10 pilihan ganda dan 5 esai beserta kunci jawabannya. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, lembar penilaian kerja diskusi, glosarium, dan daftar pustaka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Demikianlah presentasi kami mengenai modul ajar kurikulum mereka. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.